Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalidah Magula. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4. Saya selaku anggota dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan materi kami dengan judul merancang pembelajaran tematik. Untuk itu, mari kita simak penjelasan materinya berikut ini. Merancang pembelajaran tematik. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik dipengaruhi oleh seberapa jauh pembelajaran tersebut dirancang sesuai dengan kondisi dan potensi siswa, seperti minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan. Kompetensi dasar dan indikator yang harus dikuasai siswa sudah tertulis dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP pada setiap mata pelajaran yang terpisah satu dengan lainnya. Penerapan sistem guru kelas di sekolah dasar di mana guru memiliki pengalaman mengajarkan seluruh mata pelajaran. Guru bisa lebih cepat melihat keterhubungan kompetensi dasar dan indikator antar mata pelajaran. Penerapan sistem guru kelas di sekolah dasar di mana guru memiliki pengalaman mengajarkan seluruh mata pelajaran. Guru bisa lebih cepat memilih keterhubungan kompetensi dasar dan indikator antar mata pelajaran. Dalam merancang pembelajaran tematik di sekolah dasar bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, dimulai dengan menetapkan terlebih dahulu tema-tema tertentu yang akan diajarkan. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dasar dan pada beberapa mata pelajaran yang diperkirakan relevan dengan tema-tema tersebut. Cara ini biasanya dilakukan untuk kelas-kelas awal sekolah, misalkan kelas 1 dan 2. Contoh tema yang bisa dikembangkan misalnya diri sendiri, keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan tumbuhan. Cara kedua dimulai dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang memiliki hubungan, dilanjutkan dengan pemetaan tema pemersatu. Penetapan tema dapat dilakukan dengan memilih kemungkinan materi pelajaran pada salah satu mata pelajaran yang dianggap dapat mempersatukan beberapa kompetensi dasar pada beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan. Cara ini dilakukan untuk jenjang sekolah dasar kelas 3, 4, 5, dan juga 6. Baik, di sini saya pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Yang pertama, atau 1, penetapan mata pelajaran yang akan dipadukan. Tahap ini sebaiknya dilakukan setelah membuat pemetaan kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah dasar dengan maksud supaya terjadi pemerataan keterpaduan dan pencapaiannya. Pada saat menetapkan beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan, sebaiknya sudah disertai dengan alasan atau rasional yang menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran yang akan dipadukan, memilih dan menetapkan tema atau topik pemersatu, membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu, menyusun silabus pembelajaran tematik, menyusun rencana pembelajaran tematik. Yang kedua, mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari setiap mata pelajaran. Pada tahap ini, dilakukan pengkajian atau kompetensi dasar pada jenjang dan kelas yang sama dari beberapa mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan dengan menggunakan payung sebuah tema pemersatu. Sebelumnya perlu ditetapkan terlebih dahulu aspek-aspek dari setiap mata pelajaran yang dapat dipadukan. Yang ketiga, pemilihan dan penetapan tema. Tahap berikutnya yaitu memilih dan menetapkan tema yang dapat mempersatukan kompetensi dasar dan indikator pada setiap mata pelajaran yang akan dipadukan pada kelas dan semester yang sama.
Dalam memilih dan menetapkan tema tersebut, beberapa hal yang perlu pertimbangan, di antaranya yang pertama, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada siswa serta terkait dengan cara dan kebiasaan belajarnya. Yang kedua, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan. Yang terakhir, tiga, penetapan tema dimulai dari lingkungan yang terdekat dan dikenali oleh siswa. Tema-tema pemersatu yang dibahas dalam pembelajaran tematik bisa diterapkan sendiri oleh guru dan atau beberapa siswa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Contoh tema seperti peristiwa alam, keluarga, kebersihan, kesehatan, rekreasi, alat transportasi, alat komunikasi, pengalaman, dan sebagainya. Ruang lingkup tema yang ditetapkan sebaiknya tidak terlalu luas atau terlalu sempit. Tema yang terlalu luas bisa dijabarkan lagi menjadi anak tema atau subtema yang sifatnya lebih spesifik dan lebih konkret. Anak tema atau subtema tersebut selanjutnya dapat dikembangkan lagi menjadi suatu materi atau isi pembelajaran. Oke, itu saja penjelasan dari pemateri kedua selaku saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Oke, langsung saja kita masuk ke poin 6, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu disusun suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi A. Identitas mata pelajaran, nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. B. Kompetensi dasar dan indikator yang hendak dicapai. C. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. D. Strategi pembelajaran, kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. E. Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. F. Penilaian dan tindak lanjut, prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa serta tindak lanjut hasil penilaian. Mungkin itu saja, terima kasih.